Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Hertasning dengan NIM 2022-31111 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS metodologi penelitian ilmu komputer saya yang berjudul Komparasi Data Asli dan Reduksi Principal Component Analysis PCA pada algoritma Cummins pada konsumsi energi listrik pelanggan rumah tangga. Di sini, di sini ada abstrak. Penelitian ini membahas tentang penggunaan metode Principal Component Analysis PCA dan Cummins Clustering untuk analisis data konsumsi energi listrik pelanggan rumah tangga. Daya konsumsi listrik dianalisis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelompokan data. Oke, kita melangkah saja. Yang dimana di sini ada bab 1 pendahuluan. Di dalamnya ada latar belakang. Data load profile yang menggambarkan konsumsi energi listrik sangat penting bagi PLN dalam merancang strategi yang efektif dan akurat. Data ini membantu dalam memahami penggunaan energi secara terperinci, memungkinkan perusahaan untuk menentukan kebutuhan energi yang tepat dan meningkatkan efisiensi energi. Berbagai variabel seperti waktu, tegangan, arus, dan daya aktif dan faktor daya memainkan peran dalam analisis sistem kelistrikan. Penelitian ini berfokus pada PCA untuk memproduksi dimensi data konsumsi energi listrik rumah tangga. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mereduksi dimensi data konsumsi energi listrik dengan menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCI. Yang kedua, bagaimana klasterisasi data konsumsi energi listrik yang menggunakan Cummins. Yang ketiga, bagaimana perbandingan validasi hasil klasterisasi antara data asli tanpa reduksi dan data hasil reduksi dimensi PCA yang menggunakan algoritma Cummins. Tujuannya yang pertama menganalisis efektivitas metode PCI dalam memproduksi dimensi data konsumsi energi listrik. Yang kedua, membandingkan hasil clustering data konsumsi energi listrik menggunakan algoritma Cummins antara data yang telah diproduksi dimensi dengan data yang asli. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat akurasi dan validasi hasil clustering. Manfaatnya yang pertama, memberikan pengetahuan terkait penerapan metode PCI, mengetahui proses clustering. Ketiga, membantu dan mengurangi dimensi dalam ruang yang lebih kecil dan hasil yang lebih baik. Yang keempat, mengetahui tingkat akurasi hasil dari clustering, data hasil reduksi dan tanpa reduksi. Ruang lingkup masalah yang pertama, penelitian ini berfokus dalam memproduksi dimensi pada data konsumsi energi listrik. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode PCI. Dan yang ketiga, penggunaan perangkat pendukung yaitu Jupyter Network sebagai tools yang dapat membantu melakukan eksplorasi data. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka, penelitian relevan. Di bawah ini ada beberapa telah membuktikan efektivitas perioditas komponen analisis atau PCI dalam mereduksi dimensi data untuk analisis dan klasterisasi. Oke, di sini ada beberapa, ada 6. Satu saja. Yang pertama itu Duarte pada tahun 2022 menggunakan PCI untuk memprediksi konsumsi listrik dengan mengurangi kompleksitas data dan meningkatkan visualisasi. Dan beberapa lagi. Dari berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa PCI efektif dalam mengurangi dimensi data. Selanjutnya tinjauan pustaka bab 2 yang dimana landasan teori, reduksi atribut, energi listrik, tegangan rendah, principal komponen analisis, PCI, clustering, Cummins clustering, Davis Bonding Index atau DBI, data mining, Krebs DM dengan kerangka kerja standar dalam data mining yang terdiri dari 6 tahapan yang dimana bisnis
understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Selanjutnya ada kerangka pemikiran yang dimana indikator menggunakan data konsumsi energi listrik rumah tangga sebagai parameter evaluasi. Pro, propos, Proposed method, reduksi data dengan PCI, lalu klasterisasi menggunakan Cummins. Objektif, membandingkan hasil clustering Cummins pada data asli dan data yang telah direduksi dengan PCI. Yang terakhir, measurement, evaluasi akurasi clustering menggunakan DBI. Di sini ada bab 3 metode penelitiannya, desain penelitian yang menggunakan metode CryptDN seperti digambar. Tahapan penelitiannya itu yang dimana business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Di sini ada metode analisis data. Data yang dianalisis dengan penelitian ini data konsumsi energi listrik pada pelanggan rumah tangga yang telah melalui beberapa tahap penggunaan anggota. Analisis normalisasi data seperti tabel-tabel yang ada di sampingnya. Metode penelitian penerimaan metode PCI dengan rumus yang seperti ada pada di gambar atau perhitungannya. Metode pengelompokan data, metode perhitungan nilai akurasi hasil clustering seperti tabel yang ada pada di samping. Kesimpulannya yang pertama, proses reduksi dimensi menggunakan metode PCI berhasil mengurangi kompleksitas data konsumsi energi listrik dari 168 kali 7 data asli menjadi 168 kali 2 data. Yang kedua, proses clustering ini dilakukan pada dua set data, yaitu data hasil reduksi dengan PCI dan data reduksi menggunakan algoritma Cummins untuk mengelompokkan data ke dalam 3 cluster. Yang ketiga, evaluasi validitas klasterisasi dilakukan dengan menggunakan DBI. Hasilnya menunjukkan bahwa klasterisasi data tanpa reduksi memiliki nilai DBI yang lebih rendah. Adapun sarannya, yang pertama disarankan untuk dapat membandingkan metode evaluasi hasil klasterisasi dengan metode evaluasi lainnya. Mencoba mengkomunikasikan metode PCI dengan algoritma klasterisasi lainnya menggunakan dataset yang lebih beragam. Oke, di sini ada daftar riwayat hidup saya. Oke, begitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.